Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam siaran Tabura Injil. Dan pada perjumpaan kita di kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membuka dan membaca akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Pencipta langit dan bumi, Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu dalam segala perjalanan kehidupan kami. Engkau terus menuntun dan menjaga kami, memberkati kami dalam segala keberadaan kami. Dan di hari ini, dalam siaran Tabura Injil, kami kembali berjumpa dalam siaran ini. Dan kami hendak membaca kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kami membukanya dan kami baca serta merenungkannya, kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus Engkau berikan bagi kami di saat ini. Baik itu hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi juga para pemirsa dimanapun mereka berada yang mendengarkan siaran ini. Biarkanlah Roh Kudus menolong mereka, memampukan mereka untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan di saat ini. Dan lebih daripada itu dengan kuasa Roh Kudus memampukan kami di saat ini untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam segala keberadaan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes pasal 3. Kita akan baca dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, kitab Kudus Perjanjian Baru, kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Dan saya akan membaca bagian ini untuk kita bersama, Bapak Ibu mendengarkan setiap bagian pembacaan firman Tuhan di saat ini. Judul pembacaan percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan firman Tuhan bagi kita di saat ini ialah kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali menjadi tema mendasari perenungan firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita tahu bentuk pelayanan Yesus begitu sangat menakjubkan. Sebab pelayanan Yesus disertai dengan tanda-tanda mujizat, sehingga menjadi pusat perhatian orang-orang Yahudi pada saat itu. Baik dari kalangan orang biasa sampai tokoh-tokoh agama. Nah, Nikodemus
dia adalah seorang Farisi, tetapi juga dia seorang pemimpin agama Yahudi yang menyatakan pengakuannya bahwa Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah. Nikodemus memiliki status yang tinggi jika ditinjau dari sudut sosial, pandangan sosial dan pandangan agama. Nah, ini memperlihatkan bahwa dia seorang yang terhormat dan bukan orang biasa. Nah, saudara-saudaraku, dengan status demikian yang dimiliki oleh Nikodemus, tentu saja orang akan berpikir bahwa seorang Nikodemus adalah seorang yang saleh, yang kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan penghukuman dari Allah. Nah, pembacaan kita di saat ini, pemirsa dimanapun Anda berada, tema kita di minggu berjalan, di minggu ini berbicara tentang kebangkitan dan kelahiran kembali. Kelahiran kembali di dalam Kristus. Dan berdasarkan Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, ini secara khusus berbicara tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus yang seorang yang sangat menguasai perjanjian lama pada saat itu. Nah, kita ketahui bahwa dalam perbincangan dengan Yesus, Nikodemus dengan Yesus pada saat itu, ternyata apa yang dipahami oleh Nikodemus itu hanya berdasarkan pikiran secara jasmani atau lahiriah, bukan secara rohani seperti yang dimaksudkan oleh Yesus. Nah, dalam bagian firman Tuhan kita baca pada ayat yang ketiga, Yesus bilang kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali agar dapat melihat kerajaan Allah. Dan di ayat yang keempat dikatakan pada bagian ini Nikodemus mengartikan atau menerjemahkan kelahiran sebagai sebuah proses reinkarnasi secara jasmani, yang artinya bahwa seorang yang sudah lahir itu dia harus masuk ke dalam kandungan ibunya kemudian dilahirkan lagi. Itu yang dipahami oleh Nikodemus dalam bagian firman Tuhan ini. Tetapi pikiran Nikodemus tidak sama dengan pikiran Yesus pada saat itu. Para pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, Yesus kembali menegaskan kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Dan dilahirkan dari air dan roh. Nah, air kita tahu air adalah sebagai lambang pembersihan. Dan roh merupakan saat seseorang menerima Yesus dengan seutuhnya. Supaya dengan demikian kerajaan Allah dapat dilihat dengan seutuhnya. Artinya bahwa kerajaan Allah dapat menjadi bagian milik kita dan berkat itu akan menjadi bagian yang menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Para pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran ini, apa makna dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca di hari ini bagi kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini? Maknanya adalah bahwa kita dituntut untuk menjadi seorang Kristen yang benar-benar Kristen. Bukan hanya Kristen secara fisik atau kita katakan Kristen KTP. Hanya sebagai identitas saja. Dan tidak menjadi Kristen yang diinginkan atau diajarkan oleh Yesus. Dan menjadi Kristen yang diinginkan oleh Yesus Kristus ialah bahwa kita harus dilahirkan kembali. Artinya bahwa harus memperbaharui kehidupan kita dengan percaya sungguh pada Yesus. Maka kita akan dibersihkan dari dosa dan melihat serta merasakan kebaikan Tuhan dalam segala hidup kita. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, jika ada pertanyaan bagi kita, apakah kita ingin masuk surga? Maka pasti kita semua akan menjawab bahwa saya mau masuk surga. Akan tetapi, mungkinkah kita tidak percaya kepada Yesus lalu bisa masuk surga?
Oleh karena itu, pembacaan kita di saat ini menuntut kita untuk dilahirkan kembali dan percaya kepada Yesus. Maka marilah kita percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, mewujudkan iman kita dengan perilaku kita sesuai dengan kuasa-Nya. Karena kita lihat pada ayat yang ke-6 dikatakan bahwa apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Oleh karena itu, ayat ini dengan jelas sekali menyampaikan kepada kita di saat ini bahwa kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka perilaku kedagingan yang akan kita tunjukkan itu sebenarnya bukan roh Allah yang menunjukkannya kepada kita. Bukan roh Allah yang menuntun kita untuk melakukannya. Oleh karena itu, di saat ini disampaikan kepada kita melalui bagian firman Tuhan, mari kita lahir kembali di dalam Yesus Kristus. Kiranya kita sungguh-sungguh beriman kepada-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Demikian renungan Tabura Injil di saat ini. Kita akan mengakhirinya dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan yang telah memberikan kesempatan bagi kami di hari ini untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan dalam siaran Tabura Injil di saat ini. Oleh karena itu, kami berdoa untuk semua para pemirsa dimanapun mereka berada. Ketika mereka telah mendengarkan, membaca, dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di saat ini, melalui siaran ini, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, memampukan mereka untuk memahami apa maksud firman Tuhan yang telah kami pelajari lewat siaran Tabura Injil di saat ini. Dan biarkanlah dengan kuasa Roh Kudus memampukan kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Setiap orang yang belum dengan sungguh-sungguh lahir kembali, kami berdoa untuk mereka. Dimanapun mereka berada, kembalikanlah mereka ke jalan yang benar, agar kehidupan dan damai sejahtera serta kerajaan Allah menjadi bagian milik mereka. Terima kasih Bapa di surga. Di saat ini kami juga berdoa bagi tim yang selalu melakukan segala hal, menyiapkan segala hal sampai siaran Tabura Injil boleh terlaksana. Tuhan turut memberkati setiap mereka yang mau bekerja di dalam melaksanakan program-program secara khusus bagi siaran ini. Bapa di surga, inilah segala keberadaan kehidupan kami. Kami memohon kiranya Tuhan menolong kami dan memampukan kami dengan kuasa daripada-Mu untuk menjalani segala tugas tanggung jawab aktivitas kami di mana saja kami berada. Ampunkan salah dan dosa kami, dan biarkanlah Engkau berkehendak mendengar doa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian telah kita dengarkan bersama siaran Tabura Injil di hari ini. Terus saksikan Tabura Injil setiap harinya lewat YouTube Klasi Siapen Selatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.